diberkati oleh Tuhan. Gimana kabarnya? Saya berharap jemaat sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kita akan mulaikan ibadah kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dan terima kasih untuk anugerah Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah, saudara-saudara. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita dapat beribadah kembali dengan ibadah online. Kami harap semua jemaat di dalam pemeliharaan Tuhan dalam keadaan yang baik. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Kami memuji Engkau karena di dalam segala keadaan Engkau tetap memelihara kami. Dan kami berdoa pada saat ini, kami ingin merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau menolong kami untuk dapat memahami. Melalui pertolongan Roh Kudus, kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui,
berserulah kepadanya selama ia dekat. Saya akan bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Demikian bunyinya. Kembalilah kepada Tuhan selama masih dapat. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya menyampaikan firman ini, latar belakangnya adalah bangsa Yehuda tidak bertobat sekalipun berulang-ulang. Sudah diperingatkan oleh Nabi Yesaya, juga oleh nabi-nabi yang lain, tapi mereka tetap menyembah berhala dan melakukan banyak kejahatan, sehingga akhirnya mereka, Yehuda, harus pergi ke dalam pembuangan, mengalami dibuang ke negeri Babel. Hidup sebagai orang jajahan atau budak di negeri asing tentulah satu kehidupan yang sangat menyedihkan, hidup tanpa harapan, dan mereka tidak tahu kapan bisa kembali. Dalam keadaan seperti ini, firman Tuhan datang melalui Yesaya. Di dalam Yesaya 55 ayat 6 tadi dikatakan, carilah Tuhan. Carilah Tuhan selama ia dapat ditemui. Kembalilah kepada Tuhan selama masih dapat. Mari kita perhatikan, di situ ada dikatakan kembalilah kepada Tuhan selama masih ada kesempatan. Kalau di dalam terjemahan baru, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kita memperhatikan bahwa ada batas waktu, ada batas selama ia berkenan ditemui, selama masih dapat. Jadi ada satu batas waktu di mana kita perlu mencari. Kita akan merenungkan lebih dahulu tentang batas waktu. Arti batas waktu itu bagaimana? Bagi setiap orang, batas waktu itu berbeda, karena umur setiap orang juga berbeda, dan tidak ada seorang pun yang tahu hari esok apakah kita masih ada atau tidak. Karena itu di dalam Efesus 5 ayat 16, saya akan bacakan Efesus Efesus 5 ayat 16, dari ayat 15. Dikatakan demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan kemudian dikatakan, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan. Tetapi kalau di dalam terjemahan baru dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup, dan kita harus mempergunakan waktu kita. Di dalam bahasa Yunani ada istilah untuk waktu, ada istilah kronos, yaitu waktu yang terus berulang-ulang. Ya, kita tahu kata kronologis ya. Tetapi di dalam Efesus 5 ayat 16 ini dipakai kata kairos. Kairos itu adalah satu waktu yang tidak berulang, kesempatan yang tidak datang lagi. Jadi kita harus memperhatikan kesempatan-kesempatan apa yang Tuhan beri. Dan ini berhubungan dengan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Barangkali ada orang yang sekarang masih sehat, tapi barangkali 5 menit lagi kita tidak tahu, mungkin sudah berada dalam tidak sadar dan tidak bisa lagi melakukan mencari Tuhan. Jadi kita harus perhatikan ada batas waktu. Kita harus perhatikan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ini adalah kesempatan-kesempatan yang jangan sampai kita kehilangan. Kalau kita sudah memperhatikan kesempatan, kemudian kita lihat apa perintahnya.
Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan. Arti mencari Tuhan ada contoh di dalam 2 Tawarikh 20. Itu cerita tentang Yosafat. Ketika itu dikatakan bahwa musuh yang besar, jumlah sangat besar datang mengepung, dan Yosafat dikatakan sangat takut. Kita melihat di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 1, kita lihat. Ayat 2 kita lihat. Maka datanglah orang membawa berita ini kepada Raja Yosafat. Banyak sekali tentara Edom telah datang dari seberang laut mati untuk menyerbu Baginda. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia masa kini. Mereka sudah merebut Haseson Tamar. Yosafat menjadi takut, lalu ia berdoa minta petunjuk dari Tuhan. Di dalam terjemahan baru dikatakan, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini, mencari Tuhan sama dengan berdoa minta petunjuk Tuhan. Di dalam keadaan takut, Yosafat memutuskan untuk berdoa. Bahkan dikatakan dalam ayat selanjutnya, dia berpuasa, merendahkan diri, tanda kesungguhan hati, berserah diri kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh menantikan jawaban Tuhan. Dan dikatakan di dalam ayat-ayat pasal ini selanjutnya bahwa ketika dia mengumpulkan seluruh bangsa untuk merendahkan diri, berpuasa dan berdoa mencari Tuhan, maka Tuhan memberikan jawab lewat hamba Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat 15 dikatakan bahwa kemudian Tuhan menjawab bahwa kamu tidak usah takut. Ada jaminan, tidak usah takut, bahwa bukan kamu yang berperang, tapi Tuhan yang akan berperang. Dan sungguh kemudian diceritakan bahwa kemudian Yosafat maju, tetapi bukan maju dengan untuk berperang, tapi maju dengan puji-pujian, dengan seluruh orang Lewi dan banyak penyanyi-penyanyi, mereka memuji Tuhan, dan yang terjadi adalah Tuhan mendatangkan kemenangan bagi mereka. Jadi kita bisa melihat, belajar dari Yosafat. 1, mencari Tuhan adalah berdoa, merendahkan diri, datang kepada Tuhan, mengaku dosa, mengharapkan dengan sungguh pertolongan Tuhan. Dan tidak hanya berdoa saja, tetapi juga mendengar apa yang disampaikan Tuhan, membaca firman Tuhan, mencoba untuk memahami, mengerti artinya, untuk kemudian taat, melakukan firman Tuhan dengan taat. Mencari Tuhan tidak hanya cukup berdoa saja, tetapi juga harus mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita lewat firman-Nya. Tidak cukup hanya berdoa dan mendengar saja, tetapi kita juga harus membuat keputusan untuk taat, untuk melakukan firman Tuhan dengan setia. Itu adalah mencari Tuhan, dan pasti Tuhan akan menyampaikan kehendak-Nya lewat perenungan firman Tuhan. Kita akan menerima apa yang harus kita lakukan. Hikmat Tuhan akan datang, Roh Kudus akan berbicara dalam hati kita apa yang perlu kita lakukan. Mazmur 37 ayat 37 ayat 5 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekarang memang masih kita berada di dalam masa pandemi, tapi mari kita mencari Tuhan. Mari kita memutuskan untuk kita datang berdoa. Kita lebih mendengarkan firman Tuhan, membuka hati, mendengarkan hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman-Nya, merenungkan setiap hari, dan memutuskan untuk taat, melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Dan kita percaya bahwa janji Tuhan itu selalu ditepati.
bahwa barang siapa mencari Dia dengan sungguh hati akan menemukan Dia, dan Dia akan menolong kita. Seperti Dia menolong Yosafat, Dia juga akan menolong kita. Kita memuji Dia, kita terus menyembah Dia setiap hari. Kita terus saat teduh menyembah, memuji Dia di rumah kita masing-masing. Dan sekalipun kita tidak bisa beribadah di gereja, di rumah ibadah, tetapi itu tidak mengurangi kualitas ibadah kita kepada Tuhan. Kita tetap hidup di dalam firman-Nya, terus berdoa, mencari Dia, mengerti firman-Nya, dan taat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk mencari Engkau. Terima kasih karena Engkau selalu dekat dan Engkau berkenan untuk ditemui. Bapa, kami datang kepadamu juga untuk berdoa untuk masa di mana negeri kami sedang di banyak tempat sedang melonggarkan PSBB. Kami berdoa juga Tuhan, karena setiap hari masih terjadi, ada banyak orang-orang yang terpapar dengan virus corona. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memulihkan negeri kami dari penyakit ini. Kami berdoa untuk seluruh dunia. Tuhan, tolonglah yang menderita karena virus ini, yang berdampak kepada ekonomi, pada hubungan keluarga juga. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kiranya Tuhan segera mendatangkan kelegaan, kiranya Tuhan segera mendatangkan pemulihan atas seluruh negeri kami, bahkan atas seluruh bumi. Tuhan, kami serahkan doa kami, tolonglah kami untuk terus mencari Tuhan di dalam segala keadaan, supaya kami memakai segala kesempatan untuk tetap hidup takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Hidup saya
hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam